Bertemu lagi dengan saya, Siti Zainab, NIM T 2019-1225 pada video pembelajaran. Disimak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Coba siapa yang sudah sarapan hari ini? Acungkan tangannya. Hebat. Jangan lupa sebelum pembelajaran dimulai, kita sarapan terlebih dahulu ya, supaya kita dalam mengikuti pembelajaran lebih konsentrasi. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran bab 1, yaitu tentang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sangat indah namanya. Sebelumnya, anak-anak masih ingat kan? Kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Ya, betul sekali. Kita kemarin sudah mempelajari tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, Bu Guru mau tanya nih, anak-anak pernah tidak merasakan senang beribadah, senang berbuat baik, semangat beribadah, semangat berbuat baik, semangat juga dalam sedekah. Terkadang juga merasakan malas dalam beribadah, malas berbuat baik, malas sedekah. Terkadang ke orang lain itu cuek, jutek, bahkan untuk tersenyum pun itu terasa malas. Nah, kenapa hal seperti itu terjadi? Kadang seperti itulah ibadah kita. Kadang ibadah kita itu naik turun karena kualitas keimanan kita. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu terkadang bertambah, terkadang berkurang. Kadang tebal, kadang juga tipis. Nah, jadi seperti itulah keimanan seseorang. Jadi dari sini kita harus menambah keimanan kita. Cara untuk meningkatkan kualitas keimanan kita yaitu dengan memahami dan meyakini Asmaul Husna. Asmaul Husna itu terdiri dari dua kata, Asma dan Al-Husna. Asma artinya nama-nama. Nama-nama siapa? Nama-nama Allah. Sedangkan Al-Husna itu yang terbaik. Jadi, Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang terbaik. Jumlah Asmaul Husna itu ada 99. Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Yang artinya, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1, siapa yang menghafalnya pasti masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, Allah mengenalkan dirinya kepada makhluknya dengan nama-namanya yang baik atau yang indah. Seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dari 99 Asmaul Husna ini, hanya 4 Asmaul Husna yang akan kita bahas pada hari ini. 4 Asmaul Husna yang akan kita bahas yaitu Al-Alim, Al-Khabir, Al-Basir, dan As-Sami'. Yang pertama yaitu Al-Alim. Apa itu Al-Alim? Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu yang tampak di bumi ini, baik yang kelihatan ataupun tidak kelihatan. Allah itu tahu. Segala aktivitas yang kita lakukan itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan peristiwa yang akan atau yang belum terjadi pun Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah mengetahuinya.
Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 59 yang artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata. Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini Asmaul Husna Al-Alim. Yang pertama, kita harus terus-menerus belajar, mencari dan mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala dan juga merenungi ciptaannya. Yang kedua, kita tidak boleh merasa paling pandai. Dan yang ketiga, orang yang berilmu itu harus rendah hati bagaikan padi, semakin berisi maka ia semakin menunduk. Yang kedua, yaitu Asmaul Husna Al-Khabir. Asmaul Husna Al-Khabir artinya Allah Maha Waspada, mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi. Allah itu waspada lahir dan batin. Allah tahu dengan detail dan cermat. Tidak ada yang salah sasaran. Dan ini adalah tanda bahwa Allah itu Maha Waspada. Allah juga dapat mengetahui secara detail apa yang kita lakukan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 16. Wallahu khabirum bima ta'malun. Yang artinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini Asmaul Husna Al-Khabir. Yang pertama, waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan. Yang kedua, waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan di sekolah, di rumah, ataupun di masyarakat. Dan yang ketiga, orang yang waspada dan cermat akan mendapatkan hasil yang maksimal dan tidak menyesal di kemudian hari. Yang ketiga, Asmaul Husna As-Sami'. As-Sami' artinya Allah Maha mendengar. Mendengar suara apapun yang ada di alam semesta ini. Meskipun kita itu batin dalam hati, tapi Allah tetap mendengarnya. Pendengaran Allah itu tidak terbatas. Suara apapun yang ada di alam semesta, Allah pasti mendengarkannya. Pendengaran Allah itu tidak terbatas. Suara sekecil apapun, itu Allah pasti mendengarnya. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256, Wallahu sami'un alim, yang artinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selanjutnya, perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini Asmaul Husna As-Sami'. Yang pertama, berupaya mengucapkan perkataan yang baik dan benar. Yang kedua, Allah mendengar walaupun kita berkata dalam hati. Dan yang ketiga, menjadi orang yang peka terhadap informasi. Yang keempat, Asmaul Husna Al-Basir. Al-Basir artinya Allah Maha melihat. Allah melihat segala sesuatu walaupun lembut, walaupun itu kecil. Makhluk sekecil apapun itu dapat terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dapat melihat segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Bahkan seluruh alam semesta dapat dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha melihat. Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 18, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Yang artinya, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib dan di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini Asmaul Husna Al-Basir. Yang pertama, melihat peristiwa di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pandai dan cermat dalam memandang persoalan di sekeliling kita. Dan yang ketiga, introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita agar hidup menjadi terarah. Nah, itu tadi penjelasan Asmaul Husna.
Di antaranya Al-Alim yaitu Maha Mengetahui, Al-Khabir Maha Waspada, As-Sami' Maha Mendengar, dan Al-Basir Maha Melihat. Alhamdulillah anak-anak, untuk pembelajaran hari ini bab 1 sudah tuntas. Untuk besok kita mempelajari bab 2, yaitu tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Sampai jumpa besok anak-anak, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.